Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Akela Tamara dari Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan ini, saya mau sharing sedikit mengenai suatu gaya hidup yang sangat bermanfaat. Namanya itu gaya hidup minimalis. Dan mungkin rekan-rekan di sini yang ngikutin channel YouTube-nya Mas Raditya Dika sudah tidak asing lagi dengan kata gaya hidup minimalis. Tapi buat yang belum, jangan khawatir karena di sini saya akan menjelaskan apa sih itu gaya hidup minimalis. Mendengar kata minimalis, mungkin rekan-rekan akan lebih familiar dengan struktur bangunan. Seperti yang kita ketahui, struktur bangunan atau rumah yang minimalis itu kan selalu lekat akan kesan yang sederhana, kompak, dan simpel. Sama halnya dengan struktur bangunan, gaya hidup minimalis pun menekankan pada kesederhanaan. Bersumber dari Brad the Twitch nih, gaya hidup minimalis itu adalah metode di mana kita menggunakan barang dengan cara sesederhana mungkin, sesedikit mungkin, namun memiliki manfaat yang maksimal. Gaya hidup minimalis itu berangkat dari pemikiran bahwa seberapa banyak pun harta yang manusia miliki, manusia akan sulit menemukan kata cukup dan puas. Maka dari itu, slogan dari gaya hidup minimalis itu adalah less is more. Lalu, bagaimana caranya kita bisa memulai gaya hidup minimalis? Pertama, rekan-rekan harus fokus pada kebutuhan dengan cara tidak membeli barang yang sifatnya prestise maupun mengikuti tren. Yang kedua, rekan-rekan bisa membenahkan barang-barang yang sudah tidak perlu lagi. Menurut Marie Kondo nih, dengan metode KonMari-nya, cara ini tuh disebut dengan declutter. Katanya, barang-barang yang sudah tidak memiliki lagi spark choice atau kesenangan untuk kita atau manfaat untuk kita, sudah sepatutnya untuk dilepas. Yang ketiga, rekan-rekan bisa menerapkan aturan 6 bulan. Aturan 6 bulan itu seperti apa? Aturan 6 bulan itu adalah cara di mana ketika rekan-rekan akan hendak membeli suatu barang, rekan-rekan berpikir lagi, apakah barang ini akan bermanfaat di masa depan? Maksudnya akan bermanfaat dalam jangka waktu 6 bulan atau tidak? Apabila tidak, sebaiknya rekan-rekan menahannya untuk tidak membeli. Yang terakhir dan yang paling penting adalah rekan-rekan harus sadar, harus tahu bahwa materi itu bukan tolak ukur dari suatu kebahagiaan. Rekan-rekan harus menerapkan mindset bahwa apa yang sudah rekan-rekan miliki sekarang itu sudah lebih dari cukup. Lalu, apa saja sih manfaat dari gaya hidup minimalis ini? Banyak sekali. Dari mulai segi finansial, tentu saja rekan-rekan bisa jauh lebih berhemat dan memiliki sisa uang yang mungkin saja dapat berguna di kehidupan masa depan rekan-rekan. Kemudian dari segi tata ruang rumah, akan banyak ada ruang kosong, spot kosong di rumah rekan-rekan yang bisa digunakan sebagai space yang lebih bermanfaat. Misalnya asalnya itu tumpukan sepatu yang tidak berguna, sekarang bisa digunakan sebagai desk atau meja kerja rekan-rekan. Kemudian, gaya hidup minimalis juga dapat meminimalisir kadar stres seseorang. Maksudnya, karena begini rekan-rekan, dengan memiliki barang yang lebih sedikit, tentu saja itu juga akan memperkecil, meminimkan risiko ketakutan kita akan kehilangan barang. Masuk akal ya? Kemudian yang terakhir, manfaat dari gaya hidup minimalis itu membuat kita memiliki waktu untuk memikirkan hobi dan kesehatan kita, karena kita sudah tidak lagi memikirkan hal-hal yang berbau dengan materi. Izinkan saya mengutip perkataan dari Francine J. ini. Ia berkata bahwa iklan-iklan itu menghujani kita tanpa henti, menyampaikan bahwa sukses diukur dari barang yang kita miliki. Seolah-olah semakin banyak barang, maka akan semakin bahagia. Padahal kenyataannya semakin banyak barang, semakin repotlah kita. Bahkan bisa jadi semakin banyaknya pula hutang kita. Begitu katanya. Pada dasarnya itu, gaya hidup minimalis itu adalah gaya hidup sederhana rekan-rekan yang berusaha untuk mengefisiensikan segala sesuatu yang kita miliki dari sisi materi maupun waktu, dengan harapan agar seseorang tidak berubah konsumtif dan dapat bahagia dengan apa yang sudah dimilikinya, atau mengajarkan kita untuk bersyukur. Maka dari itu, less is more atau lebih sedikit itu lebih banyak. Lebih banyak apanya? Lebih banyak manfaatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.